Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Francis Siombing. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Aku dan Tuhan. Sebelum memasuki penyampaian materi, marilah kita memasuki pujian terlebih dahulu yang berjudul Lingkup Piku. Lingkup piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita akan mengangkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sebelum kita memasuki penyampaian materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, Kau sudah memberikan hari yang sangat indah ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu, Ferdi Francis Siombing ingin menyampaikan materi ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan, agar dari awal, pertengahan hingga akhir, hamba-Mu bisa lancar menyampaikan firman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi yang berjudul Aku dan Tuhan, yang diambil dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Dalam hubungan kita dengan Allah,
dosa dapat merusak hubungan kita yang miliki. Seperti yang kita ketahui, dosa membuat kita dengan Allah terjauh dengan dirinya. Walaupun di dunia kita bisa menikmatinya, tetapi kita tanpa sadar akan terjauh dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu, Allah senantiasa siap untuk memulihkan hubungan kita dengannya melalui kasih dan pengampunannya yang tak terhingga. Kesadaran akan dosa dan kerinduan akan pemulihan. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Oleh sebab itu, diperlukan pemulihan yang bisa disebut dengan pemulihan anak dengan Bapa. Tobatan yang mendalam akan menjadi kunci menuju pemulihan. Pemulihan antara Allah dengan manusia akan terjadi saat manusia dari setiap kesalahan atau serta berkomitmen untuk kehidupan taat pada Allah. Kedamaian, sukacita, dan berkat adalah hubungan dengan Allah. Pemulihan hubungan antara manusia akan membawa kita kepada hidup yang penuh kedamaian, sukacita, dan berkat yang melimpah. Jika kita bandingkan dengan anak sulung dan bungsu, anak sulung akan merasa tidak diberikan apapun oleh ayahnya. Sedangkan anak sulung selalu bersama-sama dengan ayahnya dan menikmati hartanya dengan bersama-sama. Sedangkan anak bungsu bisa mengambil setengah dari hartanya dan bisa memboroskan harta yang diberikan ayahnya untuk berfoya-foya. Jadi anak bungsu bisa memboroskan harta orang tuanya dibandingkan anak sulung yang tidak bisa, yang merasa tidak diberikan apapun oleh ayahnya. Setelah habis anak bungsu tersebut kembali kepada ayahnya. Lalu kita bisa melihat dari anak bungsu. Seringkali kita merasa menjadi anak bungsu yang ingin merasakan keinginan daging atau duniawi untuk memuaskan hidup di dunia. Dan ketika mendapatkan kesulitan, anak bungsu kembali lagi ke bapaknya untuk bisa diterima kembali. Sedangkan anak sulung, seringkali kita merasakan menjadi anak sulung yang tidak bersyukur dengan keadaan kita yang telah menikmati bersama-sama. Dan ketika anak bungsu kembali kepada ayahnya, anak sulung merasa iri dengan kehidupan anak bungsu yang telah menghabiskan uang orang tuanya untuk berfoya-foya. Mengapa kita harus sadar akan dosa dan pertobatan? Kesadaran akan dosa dan pertobatan dapat memengaruhi hubungan individu dengan Allah dengan cara yang lebih pribadi. Jadi, ketika kita sedang mengalami proses introspeksi dan menyadari kekurangan kita, ini bisa menjadi menguatkan rasa keterhubungan kita dengan kekuatan spiritual dan memperdalam rasa ketaatan dan pengabdian kita. Lalu, mengapa kita harus mengalami kedamaian, sukacita, dan berkat dalam hidup Anda? Lalu,
mengapa kita harus mengalami kedamaian, sukacita, dan berkat dalam hidup kita setelah memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketika kita mengalami sukacita, kedamaian, dan berkat dalam hidup setelah memperbaiki hubungan dengan Allah, kita bisa membuahkan hasil dari merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari dan hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang dipegang teguh. Hal ini kita akan mendapatkan hadiah dan penghargaan bagi kita yang berusaha hidup dengan penuh kesadaran dan ketaatan terhadap Allah. Kesimpulannya, dosa dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Namun, melalui kesadaran akan dosa, pertobatan yang tulus, dan komitmen untuk hidup taat kepada Allah, kita dapat mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengannya. Pemulihan ini dapat membawa kedamaian, sukacita, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri penyampaian materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah bisa menyampaikan rangkaian pematerian firman Tuhan ini dengan lancar ya Tuhan. Semoga apa yang hamba-Mu ini bawakan bisa menjadi rema bagi teman-teman sekalian ya Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu ingin mengakhiri penyampaian materi ini ya Tuhan. Hamba-Mu berterima kasih sekali lagi ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa untuk teman-teman PAK ya Tuhan, terutama dosen ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, Bapak suka ya Tuhan, agar bisa sukses dalam bidangnya Tuhan, bisa sukses dalam pekerjaannya, bisa sukses dengan karir-karirnya Tuhan. Hamba-Mu ingin mendoakan Pak Suka ya Tuhan, tolong berkati Pak Suka ya Tuhan, bisa menjadi pribadi yang layak untuk-Mu ya Tuhan, dan diberi kesehatan terus ya Tuhan Pak Suka ya Tuhan, dan diberikan kelancaran ya Tuhan dalam hal apapun ya Tuhan, dan bisa dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman PAK hamba-Mu ini ya Tuhan, tolong berkati mereka ya Tuhan, agar bisa lancar ya Tuhan mengerjakan tugas-tugasnya ya Tuhan, dalam karirnya ya Tuhan, dalam bidangnya Tuhan, untuk persekolahannya ya Tuhan. Tolong berkati mereka ya Tuhan, dari awal dia melakukan aktivitas ya Tuhan. Tolong bimbing mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi rema bagi teman-teman sekalian dan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Ferdi Francis Sihombing dengan NIM 2310643 mengundurkan diri. Shalom teman-teman.